kepada zuhur. Tiba-tiba datang sekelompok jamaah. Andainya si atas sedang salat badiah dulu kepak waktu sekanan. Saya sejamaah salah satu jamaah ngangkat itu jadi imam, padahal itu sedang melaksanakan salat sunat. Ya langsungkan, walaupun misalnya itu salat sunat 2 rakaat, maka di saat ada salam jelas karena dia terakhir sebagai makmum masbuk, tinggal dia pada melanjutkan untuk menyempurnakan 4 rakaat dan sah sembahyang jamaah kemudian mau jeda pada jamaah 20 derajat dibanding kerja salat biasa. Sedangkan imam sebelum melaksanakan salat mau boleh pahala berarti 2 kali lipat daripada pahala parantan sionen. Karena memang imam ini selalu mendapatkan pahala sejumlah pahala jamaah yang ikuti dia. Semakin banyak jamaah yang ikutinya, maka semakin berlipat-lipat uang pahala. Bahkan langsung dikonten sebagai pahala parantan terang dalam hadis wajib bahwa apabila imam tamati pak mimbar untuk memimpin sholat langsung tumpahkan Allah rahmat. Terus jamaah makmum selimudine, makmum sebelah samping kanan sekali, samping kiri teludingan. Nah setelah itu balik tunggu apa? Tertunggu sampai jerak berdoa imam. Lamun bau jamaah-jamaah sampai jerak berdoa imam, maka para jamaah ini termasuk ialah jamaatul rabihin. Artinya jamaah yang mendapatkan bati. Lalu apabila jadi sediman jerak imam baca doa, apalagi nikman doa imam pada ngejek jadi, maka ya memang mau 20 derajat mau tetap karena memilih jamaah. Lagu masih taraf dari al-khasirun, termasuk dan rugi. Karena apa dia rugi? Karena dia mau perombok dengan ngerombok etika, ngerombok zikir, ngerombok doa, terus apa lagi lanjutan si salaman ini karena merupakan apa? Sunnah Rasul. Assalamualaikum. Sunnah Rasul. Salaman karena apa? Ia termasuk sunnah Rasul dan ibadah tidak tertuang waktu dan jadi kira-kira lebih tahu terus salaman. Jadi kan dan sampai tidak jadi masalah. Dinar zaman Rasul salaman setelah sembahyang yang namanya sunnah tidak sekedar sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, bahkan hadis-hadis musalsal. Lamun dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Rasulullah jaminan misalnya jamaah sahabat bersembahyang apa salaman sembahyang, Rasulullah akan mengakui sunnah takririyah. Nah, sehingga dia terpaku dalam sopok macam sunnah doang. Jadi mau pahala masih sehingga pahala sunat apa sih mau sehingga sembahyang sunat badiano terus ia tidak jadi imam si jamaah masih datang kemudian. Pada marantana si mengimami si pertama bro pada wajib karena si kedua ini adalah ia sunat kemudian jamaah wajib. Babu man asma'an nasa takbiral imam. Ini satu bab pada membicarakan man asma'an, orang yang memperdengarkan an-nasa akan manusia takbiral imam. Takbir imam mulai dengan takbiratul ihram sampai kepada salam. Ini maksudnya membalik. Jadi penyambung lidah imam lah. Marantan di Mekah, Madinah. Padahal kalau pandang secara sepintas kan cukup dengan speaker doang pira puluh ribu kalau speaker pasti haram dengan tingkat dasar tanah sampai tingkat paling tinggi jadi bimbit sembahyang kita dengar doang. Suara daripada imam sih melakukan takbiratul itikad. Lagu mubalik ini terus tetap Arab sepanjang waktu, setiap waktu sholat selima waktu tetap Arab mubalik. Haddatsana Musaddad telah bercerita kepada Qur'an Musaddad. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud telah bercerita kepada oleh Abdullah bin Daud. Qala haddatsana Al-Amasu
telah bercerita kepada oleh A'mas an Ibrahim daripada Ibrahim an Aswadi dari Aswad daripada Aswad an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkali-kali diulang-ulang. Lamma maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maradahu alladhi mata fihi, yaitu pada waktu sakitnya yang membawa kematian beliau, fihi padanya pada sakit itu, atahu Bilalu yu'addinuhu, atahu mendatangi akan Rasulullah SAW Bilal oleh Sayyidina Bilal, yu'addinuhu dia mengazankan Rasulullah bisolat untuk solat, artinya marah biasa Bilal melaksanakan sholat apa azan. Dari Bilal, walaupun si mimpi pertama untuk azan itu adalah karena Abdullah bin Zaid yang si mimpi tentang Arab suku dengan ngelining mantok ke gendah. Maka dalam mimpinya perasaan si Abdullah bin Zaid ini, bapak beli gendang ganjari apa gendang genteng ulayang untuk pada batur bahwa waktu sholat muhara. Namun begenang ni pegawai dengan Yahudi ni pada batur waktu sholat muhara dengan begenang ni Yahudi kita pegawai. Lalu walaupun itu beli sini kepada sini cara pada batur waktu sholat muhara. Nah ya ternyata pada tahajud azan. Coba jual masih jarang dengan mulia. Ada ya azan sampai napal Zaid sampai jangan jerak tajar azan tajar ya dah kama marah lemak datang ngelapor di para Rasulullah SAW. Lalu mengujaknya klek bilang pada ulun bilang, ya ulun memandangkan suara azannya sehingga ia bagus suara dia bahasa Rasulullah SAW. Dan bila dengar Sayyidina Bilal azan, Umar bin Khattab, ya nih si impian kurun Bilal itu datang sampai 12 sahabat si ngimpi bahwa diri dia tajar azan dan pas pada impi dia marakan impi Zaid. Dan dia kan termasuk ya sunnah takririah. Rasulullah di luar azan. Rasulullah di luar. Apalagi sebelum mengimpi Zaid. Karena apa? Ru'yatul mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an nubuwah. Mimpinya kaum mukminin adalah merupakan salah satu juzuk daripada petang dasar 6 juzuk kenabian. Walaupun mau dengan mimpi, ya benar karena ia memang merupakan juzuk kenabian mimpi daripada kaum mukminin. Maka dengan Rasulullah SAW dengeran ongkat Zaid ngelapor pada Bilal. Rasulullah dia dua azan, dia dah mengucapkan azan. Nah lamun itu berarti dia selaku barang sendiri gawe si Rasulullah jadi tidak adalah. Ini kan sunnah takririah. Allah Rasulullah mengakui 12 sahabat si mimpi pada. Nah ialah yang mulai azan. Jadi memang setiap muazzin Madinah timpang muazzin Mekah berbeda. Memang zaman Rasulullah yang berbeda. Artinya tetap suara silai silai itu juga nekuk. Di dua berubah. Kemudian di Mekah pun 92 tetap dengan muazzin silai. Nah, dia menuasal si azan Sayyidina Bilal kepada oleh Rasulullah di saat Rasulullah sakit. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, muru Abu Bakrin fal yusolli, perintah Abu Bakar untuk melakukan sholat. Artinya Rasulullah merekomendasikan kepada Abu Bakar untuk jadi imam karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Qultu, maka saya pun mengatakan, inna Abu Bakrin rajulun asifun,
Sesungguhnya Abu Bakar itulah seorang laki-laki penyedih. Orang laki-laki penyedih. Iyakum maqamaka, jika dia berdiri di tempat berdiri engkau ya Rasulullah, ia beki, dia pasti menangis, Fala yaqdiru alal qiraah, pasti dia tidak akan mampu untuk membaca kalau dia berdiri di tempat berdiri engkau memimpin jamaah. Kala Rasulullah lagi mengatakan muru Abu Bakrin fal yusalli, suruh Abu Bakar untuk melakukan sholat, artinya memimpin jamaah untuk sholat. Fakultu, saya pun mengucapkan seperti itu. Jadi ya Rasulullah Abu Bakar Siddiq menempati posisi pelunggu jadi imam Rasulullah. Asal nganjing di tempat ini nangis doang, wah dan bosugul okat. Sampai 3 kali 4 kali Rasulullah mengatakan muru Abu Bakar paling satu, tetap doa balik dijawab. Apakah jawabannya semacam itiraf kepada Rasulullah? Kan? Kewajiban taat. Padahal Rasulullah buat perintah apa pernah kaum mukminin tersuruh Allah Ta'ala. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulullah faqad faza fawzan 'azim. Dalam ayat lain ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan kepada Rasulullah dan si perintahan. Lagu ini kan sahabat sampai 3 kali tersuruh nyuruh Abu Bakar Siddiq jadi imam, tetap doa mengatakan ya Rasulullah, tidak mungkin Abu Bakar. Berarti kalau pandang secara sepintas ya itiraf kepada Rasulullah. Sampai yang di para Rasulullah apa Abu Bakar, nanti dah bagus sangat Rasulullah dalam keadaan sakit bayi amin dengan Rasulullah. Allah secara zahir. Padahal Imam Malik sendiri mengatakan kulluna raddun wa mardudun illa sahibah hadzal qabr. Aku kanggo tolak, kanggo menolak pendapat dengan kecuali sendiri kanggo tolak ini dengan singitan kubur ini pasal Imam Malik. Nah, lantaran itulah dalam berulang-ulang hadis nikah seolah-olah sahabat itu suruh nyampiang kepada Abu Bakar seolah-olah marah entana iktiraf ya Rasulullah dia mati dan taat Rasulullah. Namun sebenarnya niki adalah merupakan salah satu bentuk daripada keterbukaan Rasulullah untuk memberikan respon kepada para sahabat untuk berpendapat. Sehingga berulang-ulang Rasulullah bersuruh berulang-ulang masih tanya memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah 4 kali Rasulullah mengatakan muru Abu Bakar fal yusalli, lalu mendapatkan jawaban pada tersebut, lalu Rasulullah mengatakan inna kunna sawahibu Yusufa, sesungguhnya kalian wahai para istriku marak-marak dengan isi berbatur kancah Yusuf lain. Marak-marak dengan si berbatur kancah Nabi Yusuf, dalam arti sangat berperasaan dan mendahului perasaan dengan kan yang mendahului perasaan Abu Bakar jadi ini. Padahal seandainya belum tentu Abu Bakar akan melakukan atau mengalami mantan persangkaan, belum tentu. Lagu dengan penuh keyakinan yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah Abu Bakar kan menempati posisi pelunggu di jari imam, pasti tergenang nangis doang sampai dia tahu membaca, dia mampu membaca. Pasalla wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatlah Abu Bakar. Salat Abu Bakar, wah jadi imam nih, jadi imam. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhawi baina rajulain. Maka keluarlah Abu Bakar Siddiq, keluarlah Rasulullah SAW yuhadha di rebeng gendong yuhada baina rajulain, yaitu dituntun di antara 2 orang laki-laki. Jadi di kiri arah, kemudian di kanan arah, sampai di hadis duluan kan Sayyidu si 2 Abdullah bin Abbas simpal Ali bin Abi Thalib, dituntun di antara 2 orang laki-laki.
ka'anni anzuru ilaihi, maka seolah-olah saya memandang kepadanya, yakhuttu birijlahi al-ardh, dia menggaris dengan dua kakinya akan bumi. Artinya Rasulullah si tetul-tul yang eros na ini dia dong langkah yang eros marantan itu si ngajar kanak leka sehingga dulu lagan menurut ibu sampai marak karena yang eros bergaris tanah isi liwat ini sampai kepada musala kepada masjid ya bergaris karena yang eros dia melangkah jadi ya marak setepung gua Rasulullah cuma ikalpak naik tanah. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, maka manakala melihat akan Rasulullah oleh Abu Bakar, zahaba yata'akharu, maka pergilah Abu Bakar untuk mundur. Artinya dia mencerminkan Rasulullah Abu Bakar Siddiq mundurlah dengan tahu singanjang ini untuk memberikan posisi Rasulullah harus di tempat sholat nikah. Fa'asyara ilaihi an shalla, maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar, silakan lanjutkan sudah sholat. Fatakhara Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mundur radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripadanya. Wa ka'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jambihi, yaitu di samping daripada Abu Bakar Siddiq, samping kanan Abu Bakar Siddiq. Wa Abu Bakar yusmi'un nasa at-takbir, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan akan manusia akan takbir. Nah ini jadi intinya pertama adalah Abu Bakar walaupun dia juga memimpin jamaah, kemudian di menit Rasulullah Abu Bakar mundur. Nah Abu Bakar sholat mengikuti salat Rasulullah, para jamaah sholat mengikuti salat Abu Bakar. Dalam kaitannya jadi mubalik dari Abu Bakar. Berarti para sahabat si jadi jamaah di saat nikah ayah ndekna mengikuti Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah serembaknya bergerak kata Abu Bakar Siddiq. Lalu ternyata selapuna mengikuti Abu Bakar Siddiq. Nah ya makna daripada Rasulullah mengimami Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq mengimami jamaah dengan mengikuti gerakan-gerakan Rasulullah SAW. Lalu tetap ndek teparanin dua imam dalam suku jamaah ndek, tetap Rasulullah jadi imam. Cuma status daripada Abu Bakar Siddiq hanya sebagai penyambung lidah untuk takbir, jadi mubalik. Berarti jamaah atau makmum kemudian sangat ganti gerakannya terbanding kerja imam. Salah satu daripada faedah mubalik, nanti tidak terjadi kemungkinan makmum mendahului akan gerakan imam. Sehingga apabila makmum mendahului gerakan imam, marah suatu terang piranan, dia sedar jamaah dua mata lagu sembahyang lebaran. Jadi kan dulu pertama dengan si berjamaah otomatis mendapatkan 27 derajat banding kerjaan biasa-biasa. Saya itu dengan isi posisi tahu dengannya, kemudian ya tahu daripada imam, gerakannya pun selalu kemudian daripada imam. Si kedua, ndik mau pahala berjamaah, lagu ndik batal sholatnya, ialah dengan isi serembak kanca imam. Tahu dengan jengpel dia berderet kanca imam. Kemudian gerakannya pun serembak kanca imam. Dia kemudian daripada imam. Nanti sah sholatnya lagu dia mau pada jamaah. Kemudian si kedua adalah salatnya batal. Lalu batal sholat jelas dia mau pada jamaah. Saya dengan isi juruan atau dengan yang dibandingkan imam dan gerakannya pun mendahului imam. Nah, apakah di Masjidil Haram itu paranin para jamaah mendahului imam atau menganjang? Posisi dari mana? Karena kalau di Masjidil Haram kan ya bunder. Lalu ketika tak atur ya anti ngumben kan
bahwa bundernya betul-betul bunder. Mulai kan lain ini. Jadi imam dia tahu. Kemudian makmum kadang-kadang sampai 10 saf. Posisinya dalam terukur kancah sejajar imam, juluan imam daripada imam. Cara ini nonton. Ka'bah memang dengan. Nah, lamun ini memang posisi imam tetap lebih dulu daripada makmum. Kemudian terus melingkar, walaupun mungkin ia pada kaca imam. Karena yang melingkar, kan, ya melingkar tulen mengelilingi Ka'bah. Karena selapul memang menghadap Ka'bah. Nanti depan ini mendahului imam. Nah, jadi lamun mendahului posisi imam atau gerakan imam sembahyang batal, otomatis dia mau pahala berjamaah. Qala hadits rahimahullah taala babur rajuli ya'tammu bil imam. Ini satu bab pada membicarakan seorang laki-laki dia memang berimam dengan seorang imam. Wa ya'tamun nasu bil ma'mumi, dan berimam oleh orang banyak dengan makmum. Apakah pada maratan kamaran sebelum? Wa yadhkuru hari Nabi SAW, dan ia menyebut daripada Nabi SAW, "Iqtamu bi, berimamlah kalian dengan saya, wal yaqtamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah berimam kepada kalian orang yang ada di belakang kalian. Man ba'dakum, orang yang sudah kalian, orang yang sudah kalian." Artinya dan kemudian datangnya ia berimam di sini kalian, ia berimam saudara. Apakah maksudnya bahwa sab-sab si dulu berarti ia langsung berimam kepada Rasulullah, sedangkan sab si Budin sab pertama berimam di sab pertama terus marahnya sampai sab si kedua? Apakah ia maksudnya? Atau selesai berimam kepada Rasulullah maka ia sendiri jadi imam bagi para jamaah si datang kemudian? Maratan contoh Zaid sebelum apa namanya contoh daripada Muaz, dia menua selesai sembahyang berjamaah kepada Rasulullah, kemudian ia boleh tiba balik, kemudian ia dari imam daripada masyarakat secara baliknya, walaupun berubah gugur kewajibannya dengan sebab melakukan salat berjamaah kepada Rasulullah SAW. Haddatsana Qutaibah, telah bercerita pada kami Qutaibah bin Sa'id, anak daripada Sa'id qala haddatsana Abu Muawiyah, telah bercerita pada kau oleh Abu Muawiyah anil Amas daripada Amas, an Ibrahim daripada Ibrahim, anil Aswad daripada Aswad, an Aisyah daripada Aisyah qala, dia berkata, Aisyah berkata, lamma taqula Rasulullah SAW, manakala merasa berat Rasulullah SAW dengan sebab sakitnya, ja'a Bilalun yu'addinuhu, datanglah Bilal mengazankannya, artinya berazannya bisolat untuk sholat aratan biasa. Faqala, maka Rasul berkata, muru Abu Bakr yusalli bin nas, namun sebelumnya pal yusalli bin nas, ngadulamul amr. Dan itijaknya menggunakan al-masdariyah. Muru Abu Bakr ayusalli bin nas, perintah Abu Bakar agar dia melakukan sholat bersama manusia. Lalu berkata Aisyah, berkata saya, ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asih, Abu Bakar itulah seorang panitia, seorang laki-laki yang penyedih beliau. Wa innahu, dan sungguhnya dia Abu Bakar Siddiq, mata kapan saja, ma yakum maqamaka, kapan saja ia berdiri di tempat engkau, la yusmi'in nasa, pasti dia tidak akan bisa memperdengarkan kepada manusia akan bacaan. Kalau Umar, bagaimana kalau kau perintah Umar saja? Umar Rasulullah. Bahasa Aisyah terhadap Rasulullah. Faqala muru Abu Bakr ayusalli bin nas, maka Rasulullah mengatakan
suruh Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Pakul tu li Hafsah, maka saya pun berkata bagi Hafsah pasal Aisyah. Jadi Aisyah langsung mendatangi Hafsah. Kuli lahu, katakanlah olehmu bagi Rasulullah. Hafsah dari sebinian daripada bijan Abu Umar bin Khattab. Hafsah pada Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asib, sungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang penyedih. Palau amar wa innahu mata yakum maqamaka, sungguhnya dia kapan saja dia berdiri di tempat berdirimu, la yusmi'un nasa, dia pasti tidak akan bisa perdengarkan manusia akan bacaan-bacaan. Palau amarta Umar, maka jikalau kau perintah Umar, qala inna kunna la'antunna sawahibu Yusuf. Lagi-lagi mengatakan Rasulullah, kamu pada ni tentu kamu pada ni adalah mantan sahabat-sahabat Nabi Yusuf lain. Waktu Nabi Yusuf masih hidup, dia langsung menjalankan perintah beragak-ragaan secara bahasa kasar, maka dia pilih taat solusi aku. Suruh Abu Bakar, karena habis perkara lah suruh ia. Perkara apakah ia penyedih atau dia, lawan kita dalam keadaan. Qala muru Abu Bakr, perintahlah olehmu Abu Bakar, ayusalliya bin nas, bahwa dia salat bersama manusia. Falamma dakhala bis salati, maka manakala masuk Abu Bakar dalam salat, wajada Rasulullah SAW bi nafsihi khifatan, maka merasakan oleh Rasulullah SAW dalam dirinya ada keringanan. Dia menuah langsung, kan berarti ia terlaksana perintah Rasulullah si Abu Bakar Siddiq. Walaupun sepinian Aisyah timpal Hafsah mengatakan bahwa Abu Bakar dan penyedih, dia dengan bau kan baca Al-Quran, lamun menempati posisi jadi imam ya Rasulullah. Ternyata langsung Abu Bakar setiap sampai yang perintah Rasulullah langsung, karena Abu Bakar pun ya sami'na wa ta'ala, kami taat apapun terjadi, kami taat, kami dengar, kami taat. Datanglah Rasulullah SAW, dia menuah agak kurang, faqama yuhadha baina rajulain, maka dia pun berdiri lalu dituntun oleh dua orang laki-laki. Warijlahu yakhutani fil ardi, dan dua kaki Rasulullah itu bergerak menggaris bumi karena ia woros-woros tidak melangkah. Jadi ia terlembahlah Rasulullah, lalu naiknya tetap di tanah. Qala hadits rahimahullah ta'ala hatta dakhala al-masjid, sampai beliau masuk masjid. Falamma sami Abu Bakrin, maka manakala mendengar oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar Siddiq, hisau akan suara Rasulullah secara indra, zahaba Abu Bakrin yataharu, maka pergilah Rasulullah mundur daripada tempat mimbar ini, mundur ya. Fa'au ma'a ilahi Rasulullah, maka mengisyarat kepada Abu Bakar oleh Rasulullah. Dan isyaratnya Rasulullah lanjutan salat, selanjutnya Abu Bakar salat. Paja'a Rasulullah SAW, maka datanglah Rasulullah SAW, hatta jalasa an yasari Abu Bakr, sehingga dia duduk di samping kiri Abu Bakar. Tahu Rasulullah. Pakana Abu Bakr yusalli, padahal pada waktu itu Abu Bakar dia salat qa'iman berdiri, sementara Rasulullah SAW yusalli qa'idan, dia salat duduk. Yang tadi Abu Bakr bi salati Rasulullah SAW, mengikutilah oleh Abu Bakar Siddiq akan salat Rasulullah SAW. Wan nasu muqtaduna bi salati Abu Bakr radhiyallahu anhu, sedangkan para jamaah yang lain justru melakukan salat mengikuti Abu Bakar Siddiq. Nah, ini adalah sifatnya dalam makhluk adalah makmum jadi imam. Setelah ada jadi makmum daripada imam sendirian, ia sendiri jadi imam daripada jamaah kemudian. Baru hal ya'khudul imam, ini satu bab pada membicarakan apakah akan mengambil oleh imam
Ila sakka, apabila dia ragu-ragu biqaulin nas, dengan ucapan manusia, artinya arah dengan si ibadah ia bahwa keliru dalam melakukan salah satu rukun daripada sholat. Nah, pemberitahuan dengan tasbih bagi laki-laki, dengan tasbih bagi perempuan, apabila terjadi dengan tasbih dari laki-laki ini, maka imam harus mengerti bahwa ia sedang peringatan isi makmum. Apabila perlu kali mau peringatin, lagu dia dah mau peringatin, maka makmum boleh mufarakah, meninggalkan imam. Lamlah tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmum si bersubhanallah ini adalah dengan kasat zikir, dia dengan kasat atau dengan niat memberitahu lagu zikir. Kalau Rasulullah SAW haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah bercerita pada kami oleh Abdullah ibnu Maslamah an Malik daripada Malik bin Anas, Malik bin Anas radhiyallahu an Ayyub daripada Ayyub bin Abi Tu'aimah, anak daripada Abi Tumaimah, Al-Sakhtiyani, Ubay Umamah Al-Sakhtiyani, An Muhammad bin Sirin daripada Muhammad bin Sirin, An Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW insarafa min isnataini, insarafa telah berpaling min isnataini daripada dua orang. Faqala lahu Zulyadain, maka berkata bagi dia Zulyadain, artinya Rasulullah SAW dia dua rakaat salat, padahal salat sendiri gawe salat 4 rakaat, salam dia. Pak belum 2 rakaat ni salam. Sampai Zulyadain, salah seorang sahabat sebelum salat ini, orang Zulyadain, iya sih. Faqala lahu, berkata bagi Rasulullah SAW, Zulyadain, aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah, aku siratis salatu, apakah dikasar salat ini Rasulullah, ataukah Rasulullah lupa, ataukah engkau lupa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, asadaqa Zulyadain, apakah Zulyadain benar mengatakan saya salam hanya 2 rakaat, sampai dia mengatakan saya kasar sholat atau saya lupa? Faqala nasu, maka berkatalah manusia, na'am, benar ya Rasulullah. Faqama Rasulullah SAW, maka langsung berdiri Rasulullah SAW, fasalla isnaini akhiraini, maka dia pun mensalatkan 2 rakaat yang terakhir. Karena waktu salamnya adalah 2 rakaat pertama, maka 2 rakaat terakhir ia tanda salam. Thumma salama, kemudian barulah setelah selesai 4 rakaat dia salam. Thumma kabbara, kemudian dia itu takbir. Fasajada misla sujudihi au atwala, maka dia pun sujud seperti sujud yang pertama itu, tahu, lebih panjang daripada salat yang pertama itu. Ngalilah termasuk ya di dalam riwayat lain dari ketuaan Rasulullah, aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah, bahasa Zulyadain, maka Rasulullah mengatakan kullun laisa, semuanya tidak, semuanya tidak, artinya mengkasar dia, lupa pun dia. Alhamdulillah, apa sebenarnya at-ta'lim, mengajarkan kepada umat, apabila satu saat lima umat sembahyang sifat rakaat atau 10 rakaat, misalnya waktu sembahyang maghrib, baru ke saat awal selesai, assalamualaikum, tasawuf awal doang, berarti tasawuf akhir dia mana? Ada ternyata ya keliru, dia lupa imammu kepada sih, maka ada 2 rakaat sembahyang, masih 2 rakaat, langsung tarik di rakaat ke-3, tarik di rakaat, walaupun waktu beruduk di darurat, dia bicara masih, nanti karena tentu ada 2 rakaat boleh disalam, dia batal sembahyang, kumbe karena kemarin kan dia bicara di luar sembahyang,
lewat sembahyang. Walaupun kena nyambung balik sembahyang dengan caik kiparkan ketelu langsung ruku sujud, kemudian terus sujud, kemudian zikir selesai salam zikir dan seterusnya. Ini adalah cara si Rasulullah SAW di para sahabat. Babu idza bakal imamu fi sholat, dalam tentang masalah dengan isi nangis waktu sholat imam. Artinya imam nangis. Orang kan di Madinah kan, memang Rasulullah nyuruh itu. Idza qara'tumul Qur'ana fabkau. Lamun pada baca Al-Quran pada nangis tak. Baca sambil lagi fa'ilam idza lam tabkau fatabakau. Namun dia mau nangis tu dia tulis nangis. Nangis. Kalau dalam sholat sambil besi. Nangis. Padahal dia nangis. Apakah dia ada mata? Dia ada mata. Terutama sekali waktu baca Al-Quran termasuk baca surat, termasuk baca Al-Fatihah. Nangis. Dia lalu berbicara dia dalam bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.